Hai, selamat datang di video anak Arsenal. Kali ini aku pengen bahas review tentang pertandingan semalam Arsenal 2-2 versus Crystal Palace. Akhirnya sang legenda Patrick Vieira kembali lagi ke Stadium Arsenal walau sebagai pelatih pelatih tim lawan. But it's okay, tapi di sini kita mau bahas langsung ke permainannya gimana. Oke, mulai dari babak pertama. Di babak pertama sekitar 10 sampai 15 menit maksudnya menit ke 10 sampai 15 itu Arsenal sangat menekan sehingga terjadilah gol Aubameyang ya di ketujuh itu, walau itu sebenarnya lahir dari corner kick, tapi kan bukannya corner kick juga tuh lahir dari proses Arsenal yang terus menekan kan, akhirnya terjadilah corner kick dan terjadilah gol dan itu patut diapresiasi. Lanjut ke menit ke-15 sampai akhir babak pertama itu permainan Arsenal bener-bener apa ya, layaknya Arsenal yang kita kenal sekarang gini loh. Udah nggak crossing FC lagi, bangun serangan oke, tapi kalau udah di sepertiga akhir tuh udah kayak mentok, bingung, salah passing ya gitu-gitulah khasnya Arsenal yang sekarang. Dan oleh itu masih lebih baik daripada crossing FC sebelum sebelum jeda internasional yang kemarin, yang akhirnya Arsenal dapat hasil positif kan. Taktiknya sekarang mulai berubah gitu, nggak crossing FC lagi lewat Tierney maupun PP gitu. Sekarang lebih ke tengah, maksa ke tengah walaupun harus dengan long ball ya. Dan oke, di babak pertama ya kurang lebih seperti itu lagi. Dimulai dari menit 15 sampai menit ke 45 tuh transisi Arsenal benar-benar jelek ya. Dan di babak pertama ini benar-benar Odegaard itu aku ngeliatnya kayak benar-benar nggak kelihatan, dalam artian dia kayak kalah dari Smith Rowe gitu. Yang awalnya aku bayangin kalau di posisi dengan formasi 4-3-3 ini Smith Rowe bakal lebih kalah karena dia bakal berbagi peran dengan di tengah dengan Ode. Ternyata malah kembalikannya, Ode yang agak kurang kelihatan sekali, malah Smith Rowe yang lebih kelihatan gitu sebagai motor serangan di sisi kanan kalau malah Smith Rowe ya. Oh ya benar, Smith Rowe di sisi kiri, Odegaard di sisi kanan. Itu yang aktif tuh cuman sisi kiri Arsenal, sama ya cuma sisi kiri Arsenal lagi yang maju. Kalau di sisi kanan itu PP cuma di awal-awal aja, setelahnya itu agak-agak menurun penyerangan dari sisi kanan. Lalu akhirnya break dan lanjut ke babak kedua. Di babak kedua itu entah kenapa permainan Arsenal bener-bener agak menurun ya, terutama sejak Saka diganti Sambi. Itu kan sejak Saka diganti Sambi akhirnya jadi 4-2-3-1, dan dimana Sambi sama Partey 2 DM, tengahnya Odegaard, lalu sampingnya Smith Rowe, kanannya PP, terus tengahnya masih Auba. Nah, sejak saat itu firasatku mengatakan dari awal Lokonga bakal ada yang nggak enak sejak Lokonga ini diganti, dan emang bener akhirnya kan dari Lokonga gol kedua lahir. Tapi sebelum ke situ kan itu permainan Arsenal sejak saat itu agak mulai kurang kreativitas di tengah, khususnya di sepertiga akhir lawan karena ketiadaan Saka. Walau di situ masih ada Odegaard sama Smith Rowe, namun penyerangan Arsenal buntu dan akhirnya di pressing Crystal Palace di awal-awal babak kedua, katakanlah di 10 menit babak kedua tuh main high pressing terus. Akhirnya terjadilah gol ya. Akhirnya terjadilah gol pertama karena si Partey itu berusaha ngoper ke Gabriel atau ke siapa itu. Akhirnya terjadilah gol yang bisa dimanfaatkan oleh Benteke. Dan emang lagi-lagi kelemahan dari taktik Tiki-Taka versi 2.0 atau bangun bola dari belakang yang dimainkan Arsenal emang gitu sih. Kalau terlalu maksa bangun bola dari belakang terus berhasil diserap lawan ya gitu golnya. Memang kelemahan dari taktik
bangun bola dari lini belakang emang gitu sih. Terus oke, sejak itu Arsenal apa ya, Crystal Palace kelihatannya mulai agak lebih parkir bus gitu sejak menit ke 55 sampai akhirnya apa namanya sampai akhirnya di menit ke berapa itu si Sambi agak berusaha menekan, namun terjadi kesalahan passing dan akhirnya ya di strap counter gitu, dan ya udahlah gol kan. Walau sebenarnya kalau kiper top itu bisa di save sama si siapa sih namanya tuh, kipernya yang muda tuh si Ramsdale, tapi ya Ramsdale kan bukan kiper top lah, nggak bisa di expect bisa nge-save gol-gol seperti itulah. Ramsdale kan lebih ke kayak bagus save-nya kalau pertahanan juga bagus, tapi kalau pertahanannya udah sepi banyak ruang kayak gitu ya wajar sih bisa dimanfaatkan. Dan itu yang golin Odsonne-Édouard, lagi pemain yang saya harap Arsenal ngincer dari kemarin, tapi di sini membuktikan kalau Odsonne itu bukan apa-apa ketika dia ditaruh di sayap, ketika ditaruh di tengah lewat skema counter dia lebih berbahaya gitu. Dan keputusan yang tepat sekali bagi si mantan sang legenda Arsenal Patrick Vieira tuh menaruh Odsonne lebih di sisi tengah, lebih ke tengah mainnya, walaupun masih di sayap ya. Secara formasi itu counternya Crystal Palace lebih bagus. Kalau dari Crystal Palace sendiri, sebelum ke gol kedua Arsenal di menit akhir, aku mau bahas sedikit Crystal Palace. Ini aku lihat kayak layaknya tim-tim mediocre lain ya, bagus ketika transisi sama counter, tapi ketika itu sering kali banyak pasal passing, makanya dia juga nggak banyak bisa menciptakan peluang-peluang yang berbahaya gitu selain 2 gol itu. Dan counter tuh sama juga sama Arsenal, tapi Arsenal masih lebih bagus dalam hal transisi sama bertahan ya. Walau yang 2 gol itu kan bisa dibilang dari blunder, yang satunya counter blundit, but it's okay lah. Lanjut ke menit-menit terakhir, sejak menit ke 75 sampai menit ke 90 tuh bener-bener Crystal Palace parkir bus, dan supaya itu benar-benar ngeselin banget ya. Tapi that's okay, biasanya tim-tim mediocre emang pakai strategi seperti itu. Dan Arsenal akhirnya memainkan Laka dan Martinelli, dan sayangnya yang aku kritik dari Arteta mungkin selain formasi 4-3-3-nya ini ngebuat kayak Odegaard kurang kelihatan. Selain itu juga apa ya, si Laka itu telat dimasukin loh. Dia dimasukin ketika dia dimasukin di menit ke-65 ketika Odegaard juga nggak bagus-bagus amat sebenarnya, walaupun ada sedikit peningkatan, dan itu telat sebenarnya. Dan akhirnya Laka membuktikan bahwa dia masih layak di Arsenal. Walau saya juga bertanya kok Arteta ini nggak pernah mau manfaatin Laka, padahal Laka tuh bisa main bagus tapi kelebihan dia gitu. Dan akhirnya lewat strategi apa sih kalau di bahasanya Bang Bes dari DPI itu, dia kayak Arsenal berusaha kayak selalu berusaha ngebongkar sisi kiri maupun sisi kanan dengan switch play. Pokoknya intinya kalau bola udah di kiri langsung dioper ke kanan biar terjadi ruang kosong di sisi kiri. Dan akhirnya itu sempat dimanfaatkan oleh Tierney, dan Tierney bisa menembak ke gawang, dan tapi akhirnya kena mistar dan gitulah. Hampir aja gol 2-2. Namun Arsenal fighting speed-nya benar-benar saya akui sekarang di bawah Arteta makin meningkat ya. Dan akhirnya terjadilah gol di menit akhir, di menit beberapa detik sebelum akhir itu Arsenal akhirnya gol lewat Laka, dan itu benar-benar fighting speed yang layak diakui. Tapi yang menjadi PR besar bagi Arsenal adalah khususnya Arteta ya, itu please don't use 4-3-3 lagi atau 4-4-1 lah itu, karena kelemahan dari 4-4-1 ini kalau misalkan mainin Ode sama Odegaard di tengah itu salah satunya bakal nggak kelihatan, selalu seperti itu, dibandingkan dengan ketika 4-2-3 itu seperti lawan Spurs kemarin maupun pas lawan Brighton itu lebih menyerang Arsenal. Tapi walau lagi-lagi emang PR-nya emang di finishing-nya Arsenal, atau di seperti lawannya emang masih jelek gitu. Dan dan balik lagi yang dari Arteta yang aku kritik cuman pemilihan formasi 4-4-1-nya ini, 4-1-4-1-nya, dan
pergantian Laka yang cenderung telat ya. But it's okay, sebuah track yang udah bagus buat Arteta dengan Arsenalnya. Walau kita kasih sampai 2 laga lagi ya, sampai match day ke-10, apakah bakal ada peningkatan atau tetap seperti ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jangan lupa gabung di Trap Arsenal ya. Kita diskusi yang sehat gitu, oke? Salam bola.